Oke teman-teman, dalam video tutorial yang keempat ini kita akan uh, membuat fitur login untuk halaman adminnya itu ya. Kita harus menambahkan fitur login. Oke, untuk membuat fitur login kita perlu membuat dua buah file. Kita buka dulu Visual Studio Code. Nah, kita perlu membuat uh, dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan form input, login, kemudian file beranda atau home. File ini akan terbuka ketika login yang dilakukan itu berhasil ya teman-teman. Oke, kita buatnya itu di folder admin. Oke, di sini di admin sini kita tambahkan file ya. Oke, di sini kita dan usahakan tanda panahnya ya, ini harus arahnya ke bawah ya teman-teman. Oke, kita klik yang kita buat yang pertama, yaitu index.php. Index.php. Oke, index.php dan beranda.php ya. Sini beranda.php. Oke. Setelah kita membuatnya, kemudian kita tambahkan file lagi, itu tadi ini file beranda sudah. Kemudian agar proses loginnya nanti berhasil, kita perlu menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama autentikasi. Proses autentikasi adalah proses pengecekan atau memastikan pengguna yang memasukkan email dan passwordnya adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak mengakses semua fitur admin. Pada saat proses login terjadi pada form input, data yang dikirim ke server itu akan diperiksa ke database. Apakah email dan password sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak. Jika sesuai, maka akan terbuka ke halaman beranda. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah file dengan nama connector.php. Untuk file tersebut kita buat di folder fungsi ya. Kita lihat di access, di fungsi sini teman-teman. Oke. Di folder fungsi ya, kita ketikkan kita buatkan sebuah file, itu nama connector.php. Oke, setelah itu kita masukkan script sebagai berikut.
Oke, setelah kita mengetikkan seperti yang tampak pada layar, kita jangan lupa save. Oke, dan kita buka file index.php. Kita buka index.php ini, lalu kita buka web3schools.com di web browser ya. Web3schools. Oke, lalu kita klik tutorial. Oh sorry, bukan maksudnya di sini. Kita learn Bootstrap 5, lalu kita pilih di container, lalu pilih yang bagian ini ya, try it yourself. Selanjutnya kita copy yang ini, script yang ini kita copy dan menuju ke kita copy scriptnya pada index.php ini ya. Oke, setelah itu kita modif sedikit, kita edit scriptnya ya teman-teman. Yang di bagian di sini center di class container yang main ini kita ganti pakai selamat datang admin. Selamat datang admin. Oke, lalu di P ini kita silahkan login, yang ini kita hapus dulu. Kita perhatikan baik-baik ya, soalnya ini. Lalu silakan login. Lalu di bagian sini kita tambahkan sedikit script itu, nah kita kurung siku center ya, biar berada di tengah, center satu. Lalu di bagian sini juga kita center. Oke, setelah itu ini kita coba hapus dulu. Enter zip class container sudah.
di sini. Oke, di div class. Oh, yang bagian ini kita bisa langsung copy di sini, sorry teman-teman. Yang ini kita bisa ambil dari Web3 Schools yang coba kita kembali dulu. Oh, di sini di grid ya, grid basic kita ambil yang bagian, oh ya, yang bagian ini ya teman-teman. Ini kita copy. Setelah itu kita masukkan di sini, kita paste. Oke, mix auto yang 4 yang ini kita hapus. Oke, yang 4 yang ini kita hapus di sini, lalu bagian sini kita tambahkan mx next step auto. Oke, auto, lalu di bagian bawahnya form method, method sama dengan post action check login php div div class input group MB
Video. Span terus dengan input group text input group text group text email hash folder masukkan password password div
Oke, setelah kita mengetikkan script seperti ini dan melakukan modifikasi, kita jangan lupa save. Nah, setelah kita save, kita coba jalankan di web browser ya, dan ketikkan, kita jalankan di web browser sini ya, localhost strap perpustakaan Stikum ya tadi, perpustakaan Stikum strap admin strap ya. Coba, nah di sini mungkin ada bermasalah, lalu kita coba cek lagi pada scriptnya. Dan di sini coba kita lihat yang di indeks ya, yang indeks di konektor .php db perpustakaan Stikum. Oke teman-teman, jadi di sini ada sedikit kesalahan, jadi setelah saya koreksi. Sebelumnya kita harus misalkan di komputer kita itu ada kan sebelumnya pernah belajar tentang menggunakan database itu dengan MariaDB. Jadi untuk menjalankan itu kita harus uninstall salah satu. Nah, makanya setelah saya coba tadi, saya harus uninstall dulu MariaDB sehingga bisa menjalankan MySQL pada Xam yang versi 7.4.27. Nah, setelah itu saya jalankan, nah baru berhasil. Yang sebelum-sebelumnya masih error. Dan di sini ada pada script ini saya coba lihat-lihat lagi, ternyata ada yang harus saya koreksi. Di sini misalnya email, lalu sini masukkan email ya, sini masukkan email. Oke, setelah itu kita copy yang ini, yang div ini, untuk membuat yang kolom grid yang password punya ya teman-teman. Oke, saya masukkan sampai di div sini. Oke, jadi kita copy dulu, enter, kita paste ya sini. Nah, di bagian sini kita ganti dengan password. Jadi di sini pas, lalu ini masukkan password. Oke, setelah itu kita save ya teman-teman, kita jangan lupa save. Lalu kita kembali ke web browser kita. Nah, kita coba refresh. Oke, nah di sini tampilannya seperti ini. Selamat datang admin, silahkan login. Di sini ada untuk emailnya, lalu di bagian bawahnya itu passwordnya. Tapi kita belum memasukkan atau menambahkan data pada admin ya. Jadi kita harus menambahkan data dulu, database-nya itu di aplikasi Xam. Oke. Selanjutnya kita akan membuat fitur cek login, maka kita harus membuat sebuah file dengan nama cek login. Coba kita lihat dulu ya satu persatu. Di sini cek login itu
pada folder admin. Di sini kan belum ada cek login ya teman-teman. Kita pada folder admin ini, kita coba file ini, cek login.php. Oke, lalu kita ketikkan script sebagai berikut ya teman-teman. Kita ketikkan script ini. Oke, lanjut mengetikkan ini PHP.
Oke teman-teman, setelah kita mengetikkan script seperti yang tampak pada layar, pada file cek login.php ya teman-teman. Jadi cek login.php itu adanya di folder admin teman-teman. Setelah itu kita jangan lupa save ya, kita jangan lupa save. Setelah itu untuk melakukan testing kita harus isi data terlebih dahulu di database kita. Maka kita harus buka exam, kita kembali, kita buka di sini ya, kita buka exam kita dan isi data secara manual pada tabel admin di DB Perpustakaan Stikom yang ini ya teman-teman ya. Setelah kita klik ini, kita klik insert. Oke, di sini misalkan kita masukkan ya, kita masukkan nama di sini, nama lengkap misalnya Yohanes Bergmans dari. Oke, lalu tempat lahir Riung. Oke, tanggal lahir di sini kita mulai dari 1997 strap 08 strap 13. Oke, lalu alamatnya itu Kupang sekarang ya, alamat sekarang Kupang. Lalu email saya misalkan bergmans@gmail gmail.com gmail.com. Oke, lalu telepon sini 08214606 lalu passwordnya di sini kita masukkan oke. Jadi untuk yang tadi kita coba reset lagi ya teman-teman, karena tadi ada kesalahan pada tipe data. Di sini tipe data yang passwordnya tadi menggunakan date ya teman-teman, jadi di reset. Jadi kita coba ulang di sini ya. Ini di sini misalkan 1234, di sini nama saya Yohanes dari. Oke, tempat lahir Riung, tanggal lahir ini. Oke, alamat sekarang Kupang, lalu email gmail.com, lalu telepon di sini 082146606475. Password di sini password saya ya. Oke, untuk passwordnya di sini misalkan kita taruh 20120135 pakai nim saya ya. Lalu untuk yang status di sini misalkan statusnya aktif ya teman-teman. Oke, lalu saya klik
sini go, sorry. Oke, maka munculnya seperti ini teman-teman. Jadi ini password saya dan ini email ya. Jadi saya sudah memasukkan pada database saya. Sekarang kita coba buka pada web browser kita yang sini tadi ya. Oh ya, yang ini kita coba memasukkan email dan password yang benar ya, yang sesuai. Apakah dia masuk ke halaman beranda atau tidak. Yang pertama tadi kita coba di sini password saya tadi. Kita login. Dia masih berada pada halaman awal ya teman-teman. Jadi kita coba sekali lagi, coba. Nah, selanjutnya kita menambahkan pesan. Bila kita menambahkan pesan, bila kita memasukkan kata password yang salah, oleh karena itu kita harus menambahkan script pada index.php. Ini kita belum membuat, kayaknya kita belum membuat pada beranda ya teman-teman. Karena beranda, oh iya, beranda ini kan belum ada scriptnya teman-teman. Kita coba menambahkan script di bawah, menambahkan script pada index.php. Di sini index.php, di sini di bawah div class mx auto ini ya, kita tambahkan script berikut. Di bawah ini ya, kita coba br cek pesan notifikasi, cek pesan notifikasi. Lalu kita if kurung iset kurung dolar
get ya teman-teman, belum get. Pesan if if dollar get pesan oke, kita lanjut di sini. Gagal sama dengan gagal awal itu login gagal email dan password salah. Email dan password salah. Else if get pesan logout logout LR
Elaborasi logout. Else if okay. This one. This one. Belum login. Review. Harus login. Untuk mengakses. Oke, setelah kita mengetikkan seperti yang tampak pada layar, kita jangan lupa save teman-teman. Oke, setelah kita save, selanjutnya kita buka ke web browser dan kita refresh. Lalu kita lihat tampilannya seperti apa. Ini teman-teman, coba kita ketikkan ulang ya. Localhost, kita akan stiker localhost tekan ini ya, munculnya pesan error sintaks ini, syntax unexpected. Kita harus lihat baik-baik agar oke teman-teman, dari sebelumnya mungkin ada sedikit error, namun saya coba untuk membenahinya. Tadi yang errornya itu ketika saya mengetikkan localhost pada URL ya, pada URL-nya yaitu localhost perpustakaan.com/admin, tapi yang munculnya pesan error, langsung pesan error ya teman-teman. Jadi itu langsung terjadi masalah. Setelah saya cek ternyata ada pada baris ke-23 di sini ya, tanda tutup kurung ya teman-teman. Jadi saya sudah membenahinya. Lalu kita coba di sini, kita coba pada web browser kita, lalu misalkan kita memasukkan di sini kata sandi yang salah ya teman-teman. Misalnya di sini emailnya benar tapi kata sandinya salah. Misalkan di sini kata sandinya 3, 4, 5,
Kita coba. Munculnya seperti ini, login gagal, email dan passwordnya itu salah. Oke, berikutnya kita akan membuat pengecekan apakah halaman sudah login atau belum. Nah, bila kita klik backward ya, kita klik backward yang bagian sini, ini langsung menuju kita ke depan di sini. Seharusnya dia tidak muncul yang ini ya tadi, dia tidak muncul lagi ke sini. Email yang tulisan email yang tadi itu, email dan password salah atau masih berada pada halaman indeks yang awal ya. Karena bila tampilan seperti itu, maka akan memaksa pengguna untuk login kembali padahal dia sudah login ya teman-teman. Maka kita harus tambahkan script ini. Kita buka dulu Visual Studio Code, kita script seperti ini dan posisinya berada di atas doctype. Kita coba lihat yang di index.php, itu index.php itu awal di sini di atas doctype-nya ya, di sini ya. Ya, kita coba tambahkan di bagian sini. Ini untuk mengecek apakah sudah login ya teman-teman. Ini script ini. Kita klik.
Oke teman-teman, jadi setelah kita mengetikkan script seperti ini, kita jangan lupa save. Kita coba naik dulu ya. Oke, kita sudah save. Sudah, kita save lagi. Oke, kita lihat. Jadi saya coba menjelaskan di sini sedikit. Jadi ini sessionnya dimulai, dan jika session itu sama dengan status admin, dibaca login, maka dia akan mengantar kita pada index.php. Bila belum login di sini, maka akan ke jika berhasil maka akan ke beranda ya, tapi jika tidak, dia akan baca tetap di index.php. Jadi kita di sini berhubungan dengan yang ini ya, session yang pada pengecekan di sini terjadi jika session username admin. Nah, di sini kita lihat ya, username admin, nilainya itu username, dan jika nya status itu login, maka akan ke beranda ya. Coba kita lihat di sini, status admin login ke beranda. Oke, kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Coba kita save dan kita jalankan ya. Kita coba dulu, kita lihat pesannya seperti apa sebentar. Ini yang benar ya teman-teman. Oh, ini yang salah kayaknya. Jadi kita coba masukkan yang benar, apakah dia 12.01.35. Oh ya, dia masuk di beranda ya. Yang benar tadi itu dia langsung masuk ke halaman beranda. Jika kita masukkan yang salah, dia muncul yang pesan seperti tadi ya teman-teman. Oke, itu untuk yang pesan errornya. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logoutnya. Maka kita buat file baru dengan nama logout.php. Logout.php itu ada pada admin ya, seperti admin di sini ya. Yang ini kita tambahkan file logout.php. Oke. Setelah itu kita ketikkan script seperti berikut ya. Kita ketikkan script. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengetikkan script pada logout.php ya.
Oke teman-teman, setelah kita mengetikkan script seperti ini, jadi link untuk akses logout itu nanti kita hapus atau kita copy saja nanti, tapi ditaruh di beranda.php ya teman-teman, di beranda yang ini ya. Nah, kita sebentar kita akan membuat sini kita copy dulu saja, kita copy, lalu kita hapus, lalu kita di beranda. Nanti sebentar kita masukkan itu di beranda ya teman-teman. Di sini setelah kita mengetikkan script seperti ini, kita jangan lupa simpan. Jadi setelah kita mengetikkan logout tadi, mengetikkan script pada logout di sini, selanjutnya di file beranda kita masukkan script juga, dan script tersebut kita copy dulu dari Bootstrap 5 ya teman-teman. Dari Bootstrap 5 kita buka dulu Web3 Schools-nya. Ini di tutorial ya, kita learn Bootstrap yang versi kelima, lalu kita di kontainernya ini kita tetap ambil yang ini ya, ini kita copy ini ya teman-teman. Kita copy lalu kita pastikan di file beranda.php. Oke, di sini kita pastikan dulu. Lalu kita coba untuk modifikasi sedikit ya. Lalu kita tambahkan ini, kita modifikasi sedikit di bagian sini ya teman-teman, di bagian ini selamat datang yang di sini. Ini kita hapus. Nah, selamat datang admin. Selamat datang admin ya. Oke. Lalu yang bagian ini kita hapus saja. Yang bagian ini hapus saja. Lalu kita tambahkan script yang tadi seharusnya tapi sudah dihapus, tapi tidak apa-apa, kita kebetulan pendek, kita masukkan lagi. Ref sama dengan logout.php ini logout oke. Setelah itu kita save saja dulu, kita langsung save ya, takutnya lupa. Lalu selanjutnya kita modifikasi lagi script pada index.php. Kita lihat index.php ya, index.php kita di bagian atasnya ini ya teman-teman, yang bagian ini di sini kita sudah login, lalu headernya itu pakai yang ini, kita copy dulu yang ini, kita kopikan dulu, lalu
dari sini ke ini ya, kita pasti saja begini, hapus salah satu. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah kita save, lalu kita coba pada web browsernya, lalu kita refresh ya. Kita jalankan ke web browsernya. Sorry, yang ini ya maksud saya. Ya, dia langsung muncul yang selamat datang admin, lalu uh, ada fitur logoutnya di sini. Ini belum berfungsi, tapi dia sudah masuk ke halaman beranda ya. Tapi ini belum berfungsi. Nanti kita testing lagi. Di sini kita modifikasi pada script yang index.php di sini ya teman-teman. Di bagian bawah dari ini kita tambahkan script ini untuk menghilangkan pesan error ya. Error script reporting ya, itu cuma di sini. Oke, lalu kita save. Oke, kita lalu testing lagi. Bila kita klik, kita coba testing sebentar, lalu kita coba klik tanda panah atau backward per web. Tentunya dia akan kembali ke halaman beranda. Kita coba dulu teman-teman. Coba, oh ya betul. Sore, sabar ya. Coba yang ini. Beranda.php ya. Sabar. Oke, teman-teman. Pada beranda.php ini kita harus menambahkan script pada bagian atas ini dari doc type HTML-nya ini. Kita harus coba tambahkan script dan kita copy itu dari bagian yang indeks tadi ya teman-teman. Yang indeks ini ya yang ini kita copy, taruh di beranda bagian sini ya, paste, tapi kita hilangkan ini saja, kita hilangkan ini. Oke, ini beranda.php ya. Oke, kita save. Save di sini beranda.php. Berhasil login, dia akan ke beranda. Start. Oke,
Selamat datang admin, lalu logout php. Kita coba save. Lalu kita jalankan coba ya. Kita hapus dulu ini. Teruskan ulang coba localhost. Di sini dia tidak muncul. Coba sabar. Coba yang adminnya. Oh, dia muncul yang pada saat kita meminta itu dia muncul yang beranda ya teman-teman. Coba kita lihat baik lagi. Di bagian Oke teman-teman, karena ada banyaknya percobaan, setelah saya melihat pesan errornya, itu yang pertama di bagian sini ya teman-teman, di bagian yang jika statusnya itu sudah login, maka akan mengantar kita ke form beranda ya, bukan form, maksudnya ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda di sini kita menggunakan tanda seru ya, itu yang artinya tidak, maksudnya jika dia tidak melakukan login berarti dia kembali ke halaman index.php ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan scriptnya yang saya temukan kesalahan. Usahakan semua kita harus teliti ya teman-teman. Seperti session yang ini tadi ada di sini hanya status saja, tetapi saya sudah mengganti menjadi status admin. Jadi harus sama antara dengan yang di sini. Ya, harus sama dengan yang di sini. Jika status adminnya itu login, berarti dia mengantar kita ke beranda. Sebaliknya seperti yang tadi, jika dia tidak melakukan login, berarti ke halaman indeks lagi ya teman-teman. Lalu ada beberapa yang ya, session destroy ini untuk menghapus semua macam rekam jejak dari proses login kita. Jadi ketika kita logout berarti destroy itu menghancurkan semua, yang artinya menghancurkan atau menghapus semua rekam jejak kita, bukan rekam jejak browsing kita ya teman-teman. Oke, yang ini cek login sudah. Jadi ketika dia melakukan login yang benar, maka akan menghantar ke beranda.php. Jika tidak, maka akan muncul pesan gagal ya teman-teman. Berikutnya, kalau yang ini untuk bagian form, ini aksi dari cek login.php. Ini formnya ada email, kita masukkan tipenya teks, kita masukkan email dan password yang tipenya password, namanya itu pas, lalu kita masukkan, lalu submit yang nilainya itu login. Lalu di sini untuk mengecek apakah kita sudah login atau belum ya teman-teman. Jika kita sudah login, maka kita bisa masuk. Jika tidak, maka akan muncul pesan Anda harus login ya. Oke, kira-kira itu saja. Lalu kita coba ya teman-teman. Coba di sini masukkan ini, lalu kita masukkan kata sandi yang salah. Nah, muncul seperti ini, login gagal, email dan password salah. Coba kita masukkan yang benar ya teman-teman. Ini maka akan masuk ke halaman beranda, di mana di sini ada selamat datang admin. Lalu kita coba logout teman-teman. Ya, kita coba logout, lalu muncul pesan Anda telah berhasil logout. Lalu misalnya kita ingin klik pada tanda panah di sini atau backward, apakah dia masuk ke halaman beranda tanpa melalui proses login atau tidak. Kalau tanpa melalui proses login, berarti data-datanya itu bisa saja diambil atau bisa saja diubah oleh pengunjung ya teman-teman. Kita coba. Nah, ketika kita klik di sini, dia akan muncul
dia akan tetap berada pada form login yang ada di index.php. Jadi kita harus memasukkan kata sandi yang benar, misalnya ini tadi. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang membuat teman-teman bingung, tapi saya harap teman-teman dapat memperhatikannya secara teliti untuk yang di bagian codingannya ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak.